Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa agar saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Bukakan dan berikan pengertian-pengertian yang baru, untuk kami lebih lagi memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 66. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 66 ayat 10-12. Tertulis demikian. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami, sehingga bebas. Saudara dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan surat izin mengemudi di Ceko, butuh waktu 10 bulan bagi saya. Walaupun saya sebenarnya sudah bisa menyetir kendaraan, tapi saya diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran mengemudi kembali dari awal. Pada saat kursus tidak ada masalah, tapi setelah itu, ujian teori dan praktek membuat saya deg-degan. Ada lebih dari 800 soal yang saya pelajari untuk ujian teori. Di kesempatan yang pertama, jadwal ujian teorinya batal dan diundur karena ada kekurangan dalam dokumen identitas saya. Setelah diundur sebulan, akhirnya ujian pun saya hadapi dan lulus. Ujian berikutnya di waktu yang lain adalah ujian praktek. Di ujian praktek yang pertama, saya dinyatakan gagal dan akibatnya harus menunggu beberapa bulan lagi. Puji Tuhan, di ujian yang kedua, saya berhasil lulus. Dan itu semua membutuhkan waktu 10 bulan sampai saya mendapatkan SIM. Tidak ada cara cepat untuk mendapatkannya. Semua harus mengikuti prosedur. Saudara dikasihi Tuhan, seperti sebuah sekolah apapun yang ada, kita semua dalam hidup ini sedang mengikuti sekolah kehidupan. Dan kita juga menghadapi yang namanya ujian-ujian kehidupan. Menyikapi setiap ujian yang datang, kita hendaknya selalu siap, tidak menyerah, dan selalu bersandar penuh pada Tuhan dengan memegang teguh akan firman-Nya. Dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10, kita perhatikan, di situ tertulis, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Di sini kita membaca bahwa Tuhan itu menguji semua manusia. Dan bukan dalam ayat ini saja disebutkan tentang ujian dari Tuhan, tapi dalam keseluruhan Alkitab, kita dapat mengerti bahwa setiap manusia di bumi ini diuji oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan terjadinya ujian demi ujian dalam hidup kita dengan suatu maksud dan tujuan yang baik. Ada 2 tujuan dari ujian yang dari Tuhan. Pertama adalah untuk membuktikan iman kita, dan yang kedua adalah untuk menyempurnakan kita. Dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang berkaitan dengan ujian. Pertama adalah bacan, dan kedua adalah nasah. Bacan berbicara tentang ujian untuk mencari tahu apakah kita setia dan beriman atau tidak. Sedangkan nasah berbicara tentang ujian untuk meningkatkan kualitas rohani kita, untuk membentuk dan menyempurnakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu harus diuji. Di dunia ini, emas diuji keasliannya. Bayangkan bila kita membeli sebuah perhiasan yang kita kira itu emas, tapi ternyata hanyalah emas palsu, tembaga atau kuningan. Pasti kita tidak suka dengan kenyataan itu, saudara. Kita semua pasti ingin yang asli. Demikian juga kita, saudara. Tuhan ingin yang asli dari kita. Karena itu Tuhan menguji kita untuk mengetahui apakah kita ini asli cinta Tuhan.
asli beriman kepadanya, asli mengasihinya, atau apakah kita hanya berpura-pura? Dan ujian yang dari Tuhan itu juga memperkuat iman kita, memampukan kita untuk lebih mengerti dan lebih mengenal Tuhan secara pribadi. 1 Petrus 1 ayat 7 berbicara tentang tujuan dari ujian, yang terkadang diterjemahkan juga dengan kata pencobaan. Tertulis dalam ayat ini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini sedang mengalami ujian, melalui berbagai situasi yang ada, ketahuilah bahwa ujian itu bertujuan untuk membuktikan iman kita, bertujuan untuk memurnikan dan menyempurnakan kita, agar kita sempurna di hadapannya. Bersyukurlah dan bersukacitalah dalam menghadapi setiap ujian yang ada. Tuhan beserta dan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebagaimana di bagian terakhir dari ayat 12 Mazmur 66 ini katakan, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Tuhan menguji, tapi juga Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Ujian demi ujian yang kita hadapi adalah ujian-ujian yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Ketika kita diuji, maka Tuhan memberikan kita kemampuan dan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa setiap ujian bermaksud baik bagi kami. Engkau ingin memurnikan iman kami, dan Engkau ingin agar kami lebih lagi mengenal Engkau dan menjadi pribadi yang sempurna sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami agar dalam setiap situasi ujian, setiap proses yang kami harus alami, kami tetap kuat, kami tetap setia, kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan membawa sukacita bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Lawat setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan semangat baru bagi yang sedang berputus asa. Dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada di seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa kuat dalam setiap ujian yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.